Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dari Prodi BK Bimbingan Konseling kelas BK1C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komponen BK komprehensif. Bimbingan dan konseling komprehensif adalah suatu program pendidikan di sekolah yang diberikan oleh konselor sebagai penanggung jawab dan pelaksanaan program bimbingan konseling di sekolah. Berdasarkan pada fungsi dan prinsip bimbingan, maka kerangka kerja layanan bimbingan dan konseling komprehensif dikembangkan dalam satu program bimbingan dan konseling yang dijabarkan dalam 4 kegiatan utama, yaitu yang pertama layanan dasar bimbingan, yang kedua layanan responsif, yang ketiga layanan perencanaan individu, dan yang keempat dukungan sistem. Adapun layanan dasarnya, yaitu layanan dasar bimbingan merupakan layanan bantuan bagi peserta didik melalui kegiatan-kegiatan kelas atau di luar kelas yang disajikan secara sistematis dalam rangka membantu siswa mengembangkan potensinya secara optimal. Pelayanan ini bertujuan untuk membantu semua konseli agar memperoleh perkembangan yang normal, memiliki mental yang sehat, dan memperoleh keterampilan dasar hidupnya, atau dengan kata lain, membantu konseli agar mereka dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya. Yang kedua, ada layanan peminatan dan perencanaan karir. Tujuan sistem perencanaan karir adalah membimbing siswa untuk merencanakan, memonitor, dan mengelola rencana pendidikan, karir dan pengembangan sosial pribadi oleh dirinya sendiri. Layanan perbedaan individual dan peminatan ini dapat diapresiasikan melalui konsep individual, kelompok kecil, bimbingan kelas, manajemen kasus, maupun kolaborasi dengan orang tua atau wali. C. Isi layanan responsif. Isi layanan responsif adalah 1. Bidang politik, 2. Bidang belajar, 3. Bidang sosial, 4. Bidang pribadi, 5. Bidang tata tertib di sekolah, dan terakhir bidang narkotika dan perjudian. D. Fokus pengimbangan layanan responsif. Fokus layanan responsif bergantung kepada masalah kebutuhan konseling. Masalah dan kebutuhan konseling berkaitan dengan keinginan untuk memahami sesuatu hal karena dipandang penting bagi perkembangan diri secara positif. Kebutuhan ini seperti kebutuhan untuk memperoleh informasi antara lain tentang pemilihan karir dan program studi, sumber-sumber belajar, bahaya, obat terlarang, minuman keras, narkotika, dan pergaulan bebas. B. Aspek-aspek layanan responsif, yaitu ada 4. Yang pertama bidang pribadi, yang kedua bidang sosial, yang ketiga bidang belajar, dan yang keempat bidang karir. C. Strategi pelayanan. Konseling individual dan kelompok, referral atau rujukan atau alih tangan, kolaborasi dengan guru atau wali kelas, kolaborasi dengan orang tua, kolaborasi dengan teman sebaya, konferensi kasus, dan yang terakhir kunjungan rumah. Materi terakhir adalah pelaksanaan layanan responsif di sekolah. Adalah segenap unsur yang terkait dalam organigram pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dengan koordinator dan guru pembimbing atau konselor sebagai pelaksanaan utama. Uraian tugas masing-masing terindividu tersebut yaitu ada 5, yaitu yang pertama kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan pendidikan secara menyeluruh, khususnya pelayanan bimbingan dan konseling bertugas. Yang kedua, wakil kepala sekolah. Yang ketiga, koordinator bimbingan dan konseling. Yang keempat, tugas guru pembimbing dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir, peran guru bimbingan dan konseling dalam melaksanakan layanan responsif. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.